Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior ekonom di sini, para pendiri Indef, dan juga generasi-generasi berikutnya. Saya dengar sudah 5 generasi leadership yang menyelenggarakan memimpin Indef. Selamat, terima kasih. Dan seluruh pimpinan Trans Network yang hadir bersama di sini, khususnya saya menyebut Pak Ishadi karena beliau ini barangkali gurunya televisi di Indonesia. Kita semua belajar dari pengalaman Pak Ishadi, Pak Ahmad Taufik dan hadirin sekalian. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi pandangan, berbagi visi terkait dengan apa yang menjadi gagasan untuk Indonesia ke depan. Kami menyadari ini sangat penting bagi kita semua untuk tahu apa-apa saja yang ada di dalam pikiran, gagasan untuk ke depan. Dan ini penting sekali, kami melihat ada 2. Satu adalah apa yang dipikirkan, apa yang digagas, apa narasinya, apa yang mau dilakukan. Yang kedua, yang tidak kalah penting sesungguhnya, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang menjadi rekam jejak. Karena the best predictor of future behavior is the past behavior. Prediktor terbaik atas apa yang akan dikerjakan justru yang sudah dikerjakan. Jadi kami nanti sebagian, Mbak Firdaus, adalah yang memang ke depan, tapi juga sebagian mungkin merujuk atas apa yang sudah dikerjakan di Jakarta khususnya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin memulai dengan menggambarkan perjalanan kita sebagai bangsa. Dalam kami melihat 5 tahun ini, 5 tahun itu adalah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan kalibrasi atas perjalanan panjang. Kita merdeka untuk meraih tujuan bernegara. Tiap 5 tahun kita jeda sebentar, menengok ke belakang, menengok ke depan, memastikan arahnya tepat. Karena itu saya sampaikan arah ini menjadi penting. Apa yang sesungguhnya menjadi fase-fase perjalanan kita? Belum keluar ya? Oh udah. Oh oke, siap. Jadi kita mulai dengan gagasan satu bangsa tahun 28, kemudian tahun 45 kita berhasil menjadi satu negara. Kemudian tahun 50 kita menjadi satu negara kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI, itu milestone-nya tahun 50, bukan tahun 45. Karena sebelumnya federasi. Lalu tahun 57 deklarasi Juanda yang menjadikan kita menjadi satu tanah dan air. Sebelumnya hanya satu tanah, tapi tidak satu tanah air. Tapi baru diakui dunia tahun 82 lewat UN Clause, United Nations Convention of the Law of the Sea. Dan sekarang kami melihat ke depan, apa yang harus kita harus memastikan bahwa kita sampai kepada satu, istilah kami, satu kemakmuran. Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata tentang berapa GDP per kapita kita, tetapi satu kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil dalam menyelesaikan pengangguran, tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya. Balkanisasi yang terjadi tahun 90-an itu diawali bukan dengan political problem, tapi justru diawali dengan economic disparity yang ekstrim. Kawasan, kalau lihat pendapatan per kapita waktu itu, Slovenia itu 175% dari rata-rata per kapita, sementara Kosovo itu hanya 50% dari rata-rata per kapita. Begitu juga dengan unemployment. Employment opportunity di Kosovo berbeda dengan di Slovenia, berbeda dengan di Montenegro, berbeda dengan di Makedonia. Disparitas yang terjadi di sana itu jarang didiskusikan. Yang dibicarakan adalah perbedaan etniknya, perbedaan sukunya, bahasanya. Tapi kenyataan bahwa disparitas itu terjadi di Balkan selama beberapa dekade overlook. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau kita membiarkan disparitas ekonomi ini terus menerus sehingga nanti satu saat akan
tumpangi dengan isu non-ekonomi, dan itu yang menarik perhatian. Karena itu menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan hari ini. Itulah sebabnya gagasan kita satu kemakmuran. Karena satu kemakmuran ini nyata sekali. Nah, lalu kita lihat apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%. Tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Itu baru Maluku Utara. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.200 tahun 2022, tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita melihat kawasan kontribusi sektor untuk tenaga kerja. Sektor pertanian, manufaktur itu menyerap 44% tenaga kerja dan ini menurun. Sementara pertambangan yang hanya menyerap 1%, justru investasinya meningkat di situ. We need to change. Ini harus berubah. Justru kita harus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan. Lalu problem lain adalah kita menyaksikan bahwa peningkatan infrastruktur itu tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan. 2014 anggaran infrastruktur kita 178 triliun, 2022 menjadi 366 triliun, meningkat 2 kali lipat. Sementara di sisi lain, incremental capital output ratio kita yang harusnya menurun justru malah angkanya meningkat. Dari 4,2 menjadi 7,3, artinya tingkat efisiensi kita turun. Lalu indeks performa logistik kita mengalami stagnansi. Dan bila kita lihat lebih jauh, prosentase kemantapan jalan kabupaten kota itu juga mengalami stagnansi di selama 8 tahun terakhir ini. Ini semua gambaran yang terlihat secara fisik. Bagaimana dibalik itu? Dibalik itu kualitas manusia. Kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain itu gapnya tinggi sekali. Tapi perhatikan di sini, Jakarta itu SD SMP 26%. Angkatan kerja yang berpendidikannya SD SMP, artinya 75% itu SMA dan perguruan tinggi ke atas. Di tempat lain sebaliknya. Misalnya di Jawa Tengah, SD SMP 65%. Di Jambi 50-an%, Kalimantan 60-an%. Maluku Utara separuh-separuh. Kualitas tenaga kerja kita, kesiapan tenaga kerja itu gapnya besar. Tunjukkan lebih nyata lagi, masukkan angka IPM. Indeks pembangunan manusia gapnya 1 dekade, Bapak sekalian. Ini kabar yang menurut kami harus dikoreksi. Coba perhatikan. Sumatera, Jawa, tahun 2013 69 angka IPM-nya. Jakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara yang kuning, itu tahun 2022 69. Gapnya 10 tahun, 1 dekade. Kalau kita membiarkan gap ini jalan terus, tingkat keterdidikan rendah, muncul itu dalam IPM, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, angkanya gapnya seperti ini. Lalu investasi kita untuk perekonomian itu berorientasi justru pada capital intensif dan bukan labor untuk employment. Apa yang terjadi? Maka gap itu akan meluas. Inilah sebabnya kami melihat yang dibutuhkan bukan hanya technicality dalam artian policy saja, tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandang kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan, terhadap kualitas pertumbuhan ke depan. Karena itu kami mengusulkan dalam bayangan kami, orientasinya adalah satu kemakmuran itu sebagai satu visi. Pergeserannya dari mana?
dari fokus pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ini orientasinya. Yang kedua, pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Lalu dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi pada menyelesaikan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat. Itu tadi persoalan rakyat. Saya sering sampaikan dulu ketika di Jakarta ada RPJMD, ada rencana pembangunan jangka menengah RPJMN, kalau di daerah itu RPJMD. Ini rencana pembangunan pemerintah atau rencana pembangunan Jakarta? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu menyebutnya itu sebagai rencana pembangunan milik pemerintah. Padahal sesungguhnya itu rencana pembangunan milik seluruh warga Jakarta yang harus menjadi orientasi bersama. Nah, karena constraint waktu, jadi saya akan lompatnya agak cepat ya Mbak Filiani, supaya kita bisa dapat semuanya. Lalu bagaimana melaksanakan ini ke depannya? Jadi sekalian, untuk ke depannya kami melihat kita perlu meraih Indonesia adil makmur untuk semua. Kira-kira visinya itu. Fokusnya ada 4 unsur. Manusianya, ruang hidupnya, interaksinya, institusinya. Ada 4 area yang menjadi fokus dari perhatian kita. Nah, untuk kualitas manusia, kita menginginkan agar keterdidikan dan kondisi kesehatan berkualitas untuk semua. Misinya pada penguatan keluarga. Kita berharap outcome-nya nanti adalah pengembangan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan hari ini Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu lihat struktur institusi sekolah kita, bentuknya piramid. Selama itu seperti piramid, maka kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan bangku SMA kelas 3 itu nggak setara. Itu harus diubah. Ini persoalan menahun, selama ini nggak dibereskan. Gejalanya apa? Gejalanya itu berantem kalau PPDB di tiap akhir tahun. Terus kita nggak mau menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Bangkunya kurang, simple as that. Tapi kita otak-atik jadi hilirnya, hulunya nggak setara. Nah, kemudian ruang hidup, kota desa yang saling memajukan, kemudian lingkungan hidup yang lestari dan keadilan ekologis. Dan ini artinya outcome yang kita harapkan pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ruang interaksi sama, kita misinya adalah membuat biaya hidup menjadi murah, kebutuhan pokok yang tersedia, dan itu artinya perbaikan tata niaga dengan serius, lalu pengentasan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita lihat outcome di bawahnya. Tapi yang tidak kalah penting Bapak sekalian, institusi. Institusi penting sekali. Kami melihat memulihkan kualitas demokrasi kita itu penting, mengembalikan good governance menjadi prioritas di dalam menjalankan pemerintahan itu sangat penting. Dan ini akan memberikan kepastian hukum bagi siapapun juga. Lalu Indonesia yang amat luas ini perlu ada sinkronisasi atas kebijakan nasional sampai dengan daerah. Sinkronisasi ini mutlak dibutuhkan. Tanpa itu maka sulit sekali untuk kita bisa melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Dan sinkronisasi jangan disamakan dengan resentralisasi. Itu completely different approach. Kita punya kecenderungan kalau tidak sinkron di take over. Bukan, tidak sinkron itu artinya harus ada sync. Bukan kemudian otoritasnya dipindah, tapi koordinasinya, alat ukurnya disamakan. Dan kalau itu dikerjakan, sinkronisasi itu akan bisa membuat efisiensi muncul. Jadi Bapak sekalian, ini agenda-agenda, dan ada satu aspek yang tidak kalah penting. Saya akan skip saja ini yang terkait dengan ini karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin menegaskan satu lagi yang sering terlewatkan, adalah peran koperasi. Peran koperasi di dalam perekonomian kita. Kita butuh sekali hari ini mengembalikan koperasi menjadi salah satu pelaku penting dalam perekonomian Indonesia. Dan kami merasakan di Jakarta, ketika PKK itu memiliki koperasi, less likely terjebak urusan pinjol-pinjol yang selama ini ada. Dan itu kenyataan yang ada di lapangan. PKK di Jakarta untuk koperasi. Di kawasan pertanian kami melihat perlu ada
pengaktifan ulang peran koperasi khususnya di kawasan rural, khususnya terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan ada aspek-aspek yang kita harus kerjakan lewat jalur koperasi. Menghidupkan koperasi ini menjadi salah satu hal yang kita ingin prioritaskan. Waktunya sudah habis, jadi saya tidak bisa lebih jauh lagi, tapi itu kira-kira garis besar pokok pikirannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus buat Pak Anies. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan ini tanda tangan saya nih, atas nama pemerintah Indonesia, tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian, ini para ekonom, kita-kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. What does it tell you? Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah, kita nggak berikan itu yang cukup. Ya. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa? Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa itu ada 4 tipe, tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2. Tipe 34 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 34 nggak mau pakai? Karena repot laporannya, enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat, masyarakat melola, kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Ya. Tipe 3, begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Ya. Jadi strateginya itu, satu fokusnya dari awal, yang kedua community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, soal tenaga kerja. Kemiskinan dan tenaga kerjaan. Serta tadi Pak. Saya jawabnya cepat nih, karena waktunya mepet banget gitu. Kita yang biasanya ngomong pelan, terus jawabnya cepat sekarang, efisien. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita berkisar antara 9-10% hari ini. Dan kita ingin targetkan di 2029 itu antara 4-5%. Harapannya kemiskinan ekstrimnya bisa 0%. Harapannya kemiskinan ekstrim. Ada beberapa hal. Satu, memastikan biaya hidup yang terjangkau. Dan itu artinya kepastian suplai pangan dengan harga yang murah. Ini kami melihat efisiensi operasi kegiatan pasar ini harus dilakukan. Transparansi menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, yang punya HP boleh download sebuah aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Apa yang dilakukan? Kramat Jati ada harganya, tidak diketahui oleh rakyat Jakarta. Kita kalau mau belanja ke ke warung belanja di mana? Di pasar. Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga, tapi kami buat transparansi atas pasar. Begitu transparansi pasar, maka terjadi symmetric information. Dan kita tahu, sebuah pasar itu kalau asimetrik dia menjadi tidak efisien. Begitu simetrik dia menjadi efisien. Nah, dibuka infonya, apa yang terjadi? Warung-warung kalau mau belanja kulaan, mereka ke pasar misalnya nih, pasar saya tinggal Lebak Bulus, dia akan ke pasar Pondok Labu. Sampai di pasar Pondok Labu, dia mau belanja, dia akan lihat cabai merah berapa, beras berapa. Kalau selisihnya dengan Kramat Jati itu jauh, info Kramat Jati ada di sini nih.
dia nggak akan belanja di situ, dia akan naik mobil pindah ke Keramat Jati. Apa yang terjadi? Selisih harga Keramat Jati dengan semua pasar di Jakarta terkendali. Kenapa? Transparansi informasi. Nah, yang kita belum bisa lakukan sekarang adalah dari Keramat Jati ke produsen. Ya. Karena itu di luar jurisdiksi gubernur. Tapi kami merasa ke depan kita akan lakukan transparansi itu sehingga komoditas itu semua kita memiliki informasinya dari lokasi produksi sampai dengan distribusi dengan transparansi yang serius. Itu yang kita ingin perbaiki sama-sama. Untuk yang pengusaha tadi Pak itu menarik karena Bapak ingin meningkatkan usaha dalam negeri gitu, nggak selalu investor asing, itu menarik. Kalau betul, Mbak Filiani gini, kami memandang pengusaha Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya dua. Kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri gampang bikin segala macam proteksi, jadilah kita tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau menjadi jago tandang, nah itu baru hebat gitu. Nah di situ menurut saya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan sektor-sektor mana yang kemudian kita memberikan ruang yang lebih kepada pengusaha Indonesia. Dan ketika sampai kepada investasi, harus ada keseriusan memaksakan mitra lokal untuk menjadi bagian dari aktivitas investasi di Indonesia. Dan ketika itu dikerjakan, jangan kita melakukan kebijakan tanpa melakukan studi komparasi. Kenapa? Karena kita punya potensi kompetisi yang tinggi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan ini harus kita lakukan komparasi dengan wilayah lain, harus komparasi dengan negara-negara lain supaya polisi kita itu juga tidak menjadi terkesan proteksionistik atau kemudian menjadi tidak menarik bagi dunia global. Jadi tapi kita harus kompetitiveness-nya ya tentu harus dijaga. Kompetitifnya dijaga satu sisi, di sisi lain jangan sampai kalah, dan ini sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh international community. Kalau ini Bapak sekalian, dari pengalaman apa yang pernah kami lakukan ketika di Jakarta dengan international community, yang mereka butuhkan itu adalah no surprises. Tapi if you put your agenda on the table from the beginning, we can negotiate. Yang mereka tidak mau tuh yes, di ujung kami mau tambahan ya Pak ya. Kami mau syarat ini ya, that's no. Tapi kalau dari awal kita bilang, kami ingin domestic player, after 2 decades, 3 decades will be at par with you. Nah kalau itu dikatakan, dan we need your help. We need your help untuk bisa melakukan itu. Kalau itu bisa terjadi, your present will be sustainable. Tapi kalau Anda di sini dan menimbulkan disparitas dan menimbulkan ketimpangan, I guarantee you're not going to be here long term. Jadi karena nggak ada stability. Nah itu menurut saya yang harus Jadi ini akan meningkatkan juga kenaikan kelas daripada usaha kita ya. Selama ini kan bentuknya piramid gitu Pak, tidak naik-naik kelas gitu. Jadi dengan sama gini, ketika ada opportunity, yang diundang adalah yang dalam klub yang sama itu terus. If you're not in the club, you're not invited. Makanya menurut saya klubnya harus diperluas ini. Setuju Pak. Terakhir untuk ketenaga kerjaan Pak, ini tadi belum diangkat terkait dengan banyak sekali yang justru unskill ya. Nah bagaimana menciptakan justru sekarang ini kan era digitalisasi, justru terjadi banyak perubahan yang diambil oleh digitalisasi itu sendiri, sehingga banyak orang yang justru sekarang sulit bekerja gara-gara perubahan dalam digitalisasi. Gimana nih Pak? Jangka, kalau kita bicara tentang memberikan membuat sekolah vokasi, kemudian training dari negara itu perlu waktu. Sementara tenaga kerja kita perlu pekerjaannya kemarin. Jadi nggak bisa itu menurut kami berikan insentif pada private sector untuk ikut di dalam training tenaga kerja. Harus ada policy yang sinkron. Coba bayangkan. Ya, satu sisi nih, wajib belajar 9 tahun, tapi minimum employment itu SMA. Gimana coba sekalian? Mau daftar sekolah, mau daftar pekerjaan minimal pendidikan SMA, tapi wajib belajarnya baru 9 tahun. Nah, terus mereka yang baru dapat 9 tahun mau dapat pekerjaan gimana ini? Jadi sinkronisasi itu dari mulai kebijakan pendidikan, kebijakan employment, lalu kebutuhan. Libatkan private sector yang menguasai bidang bidang-bidang yang tenaga kerja yang meningkatkan skill secara praktis. Maaf saya sebut nama. Ini bukan untuk apa-apa, tapi ilustrasi aja. Bapak Ibu sekalian tahu ISS ya? ISS itu perusahaan milik siapa Bapak sekalian? Ada yang tahu? ISS. Itu bukan perusahaan Indonesia. Itu perusahaan Denmark, Swedia, dari Skandinavia.
Oke, sekarang Bapak Ibu tanya kepada anak-anak yang sekarang disebut sebagai tenaga kerja kelas bawah. Pekerjaan apa yang paling keren di komunitasnya? Bisa masuk ISS. Oke, dan ISS itu bukan sekedar dia melatih tenaga kerja, melatih etik, melatih kepada mereka budaya kerja, melatih. Dan itu persyaratannya bisa dibilang nggak ada apa-apa. Yang penting Anda mau kerja. Nah, kami perlu membutuhkan seperti itu banyak di banyak tempat. Untuk membereskan jangka pendek mereka dapat skill, habis itu mereka bisa diambil korporasi seperti Trans, diambil korporasi seperti CNBC, tapi harus ada yang membantu menyiapkan. Negara memfasilitasi kerjasama dengan badan-badan seperti itu, maka kita akan uplifting skillnya jangka pendek. Jangka menengah, vokasi yang ditingkatkan, dan pola pengajaran vokasinya diubah dari academic oriented menjadi job training. Dan mitra dengan private sector. Di Jakarta sudah, tapi daerah belum. Bapak Ibu kalau ke hotel di Jakarta, bintang-bintang hotel itu, kalau nanti ketemu dengan yang melayani, sekali-sekali tanya, Anda lulusan mana? Bisa saya jamin, 40% akan jawab, saya masih intern. Oh, jadi banyak yang 40% masih intern. Tapi mereka udah berseragam sama. Nah, bagi hotel-hotel itu, bagi restoran itu mereka mendapatkan tenaga kerja, dan bagi mereka mendapatkan sertifikasi karena ada proses pelatihan di bintang-bintang, hotel-hotel berbintang. Nah, partnership seperti ini menyelesaikan jangka pendek. Nah, ini yang harus kita dorong. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja hanya pakai tangan negara. Dan itu sebabnya kenapa kami, Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami selalu dorong adalah kolaborasi. Negara jangan mengasumsikan mengerjakan semuanya sendiri, tapi negara harus mengajak semuanya, termasuk dalam hal ini adalah private sector. Gitu Pak Fileni. Oke, terakhir Pak, kalau kita lihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja adil dan makmur untuk semua ya. Berarti ini kan kita punya 3 kelas masyarakat kita kan gitu. Nah, bagaimana tadi pengentasan dari sisi apakah masih meneruskan BLT atau justru pemberdayaan yang seperti apa terakhir? Ya, prinsipnya dulu Pak sekalian. Kami melihat kira-kira begini, perekonomian itu menjadi tempat di mana sumber daya masuk, lalu ada yang bawa tenaga, ada yang bawa modal, ada yang bawa tanah, ada yang bawa teknologi, berada di dalam mekanisme pasar. Semua dapat porsinya. Yang tidak dapat itu kemudian dengan pajak kita lakukan redistribusi. Ini distribusi pertama, lalu redistribusi. Nah, redistribusi ini bentuknya adalah BLT dan lain-lain. Nah, menurut kami ke depan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan welfare itu dengan market mechanism, bukan dengan semata-mata redistributif. Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka. Itu sesungguhnya short term solution. Long term solutionnya adalah inclusion to market. Kalau inclusion to market terjadi, maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income. Nah, tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu belum ada sekarang. Jadi BLT. Jadi ada tahapannya ya Pak ya? Ya, jadi program jaminan sosial hari ini tetap jangka pendek. In the short term masih diteruskan sambil kuenya diperbesar, lalu inclusion itu dilakukan, sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue. Baik, terima kasih. Kita kasih applause sudah menjawab pertanyaan moderator. Nah, di sini juga kita undang ada penanggap juga Pak dari Ekonom. Saya persilakan ada 2 penanggap. Yang pertama saya persilakan Bapak Fadil Hasan, Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, juga dari Indef. Silakan Pak Fadil. Tidak lebih dari 3 menit Pak Fadil. Terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Baswedan yang telah menyampaikan gagasannya secara menarik saya kira dan engaging. Karena waktunya sangat pendek, saya ingin direct saja Pak Anies ya. Pertanyaan pertama ini yang terkait dengan yang lebih paradigmatik gitu Pak Anies ya. Yaitu tentang tadi pertumbuhan dan pemerataan yang salah satunya menjadi inilah apa namanya key message dari Pak Anies Baswedan ini. Tapi dalam kenyataannya Pak Anies Baswedan bahwa ada trade off ya antara pertumbuhan dan pemerataan itu. Nah, bagaimana Pak Anies Baswedan mengadres itu? Apakah akan meng-sacrifice mungkin lower growth for the sake of better equality, atau akan mencoba
mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi disertai dengan pemerataan yang semakin baik. Jadi isu tersebut ingin dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, dalam tataran kebijakan, saya ingin mengutip dari visi misi Pak Anies Baswedan. Ada item atau isu terkait dengan menata kembali kelembagaan keuangan negara. Saya kira itu juga sangat penting ya untuk kita ketahui. Kalau tidak salah dalam isu tersebut, Mas Anies ingin membentuk institusi penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan yang ada sekarang, tapi juga ingin mengembalikan fungsi perencanaan dan anggaran itu kepada Bappenas begitu. Jadi kira-kira modelnya seperti itu. Jadi bisa nggak Mas Anies mengelaborasi lebih jauh itu? Dan yang terakhir, isu tentang pembiayaan berbagai inisiatif atau program yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya saya kira yang menjadi batas ambisi seorang presiden dan wakil presiden adalah the budget itself, the anggaran itu sendiri gitu kan. Nah, berbagai inisiatif dan program itu bagaimana dilaksanakan di tengah-tengah kita mengetahui sempitnya ruang fiskal kita ya, karena memang misalnya di tahun 2024 kita ini masih defisit primer kita masih anggaran primer kita masih defisit sebesar 25 triliun. Jadi kalau misalnya kita mau ekspansi itu akan harus menambah utang, padahal ada aspirasi kuat sekarang ini untuk bisa memanage utang itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi kira-kira itu Pak Anies, terima kasih. Terima kasih Pak Fadil, silakan Pak Anies untuk menjawabnya. 4 menit Pak untuk menjawab. Kayak ujian disertasi ini Pak Fadil. Jawab 4 menit. Ya gini, pertama tentang pertumbuhan dan pemerataan. Yang ini selalu hampir selalu kita pandang sebagai trade off. Even dalam Orde Baru dulu, trilogi pembangunan itu dipisah. Kapan pertumbuhan, kapan pemerataan. Jadi terlihat sekali itu. Nah, kami melihat sesungguhnya sekarang kita sudah pada fase di mana itu mudah-mudahan bisa dikerjakan bersamaan. Apa langkah-langkahnya? Pertama, menurut saya membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi kota besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai itu terjadi. Ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkapkan berkali-kali. Hilirisasinya tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta lapangan new employment di periode 5 tahun ke depan. Lalu keempat adalah perbaikan tax ratio kita. Idealnya kalau IMF bilang 15%, ya kita 13-16% di range itu. Dan benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu di dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada sektor-sektor yang punya orientasi pada pemerataan. Ini dibuat orientasi itu terjadi. Nah, subsidi ini tentu harus tepat sasaran, tidak mudah itu dikerjakannya. Tapi dari pengalaman kami, kalau sudah sampai kepada tepat sasaran, civil society yang paling bisa menentukan. Itu sebabnya kenapa ibu-ibu PKK itu paling tahu. Datanya ibu PKK tahu kok yang miskin yang mana, yang tidak miskin yang mana gitu. Daripada petugas kita. Ilustrasi Bapak sekalian,
sebuah kelurahan di Jakarta, sebuah kecamatan di Jakarta, itu tercatat penduduknya 100.000 menurut Dukcapil. Kami minta PKK melakukan sensus dan PKK itu kembali dengan angka 40.000, gapnya 60.000 sekalian. Coba bayangkan program kita keluarkan pakai data Dukcapil, ibu-ibu bilang yang benar datanya bukan 40.000 Pak. Dan bilang kami lebih tahu daripada mereka. Nah, ini yang pertama ya Pak Fadil. Kemudian yang kedua terkait badan-badan yang ditata ulang. Kenapa? Pengolek pajak itu akan dibuat lembaga sendiri. Ya, jadi kami ada catatannya di sini. Jadi kami melihat fokus harus dibuat minimal kepada dua hal. Satu, badan-badan ini pengelolaan kelembagaan keuangan kita untuk menghadapi potensi krisis, itu punya kapasitas resiliensi. Yang kedua, untuk mendukung perekonomian dan private sector untuk bisa tumbuh dan berkembang. Lalu ada inisiatifnya nih, yang dalam catatan kami ini, kami melihat di level negara, itu perlu ada realisasi badan penerimaan negara. Ini menjadi satu sendiri yang nantinya melakukan integrasi, koordinasi dalam semua yang terkait dengan revenue negara. Sehingga itu menjadi satu. Nah, hari ini kan dikoordinasi oleh 2 dirjen. Kita melihat ini sebagai badan. Tapi saya ingin ingatkan yang namanya pembuatan new institution itu tidak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Kalau tempo sesingkat-singkatnya yang tadi kacau balau nantinya. Baik. Jadi harus ada transisi yang smooth. Yang terakhir Pak, yang defisit mungkin bisa karena ada satu penanggap lagi. Ya, tapi ada satu yang soal Bappenas sama... Enggak, defisit Pak, defisit APBN. Kan sekarang ini ada wacana bagaimana supaya kita terus bisa memanfaatkan dengan defisit yang semakin kecil. Ya, gini, satu harmonisasi antara peran pemerintah sama swasta. Itu diharmoniskan. Yang kedua, jadi swasta pemerintah. Yang kedua dari sisi penerimaan, tentu peningkatan penerimaan. Tax kadaster. Ya. Tax kadaster itu dilakukan. Kemudian perluasan tax base itu dikerjakan. Ya. Lalu dalam konteks penerimaan negara dorong industrialisasi, karena itu menjadi krusial. Untuk peningkatan. Kemudian dari sisi pengeluaran itu efisiensikan proyek-proyek. Ini harapannya nanti menurunkan ICOR kita. Oke. Kemudian hindari duplikasi program. Hari ini namanya duplikasi program itu multiple. Ya. Itu selama itu ada repot. Lalu ketidaktepatan sasaran subsidi, apapun itu, dari mulai listrik sampai dengan bantuan sosial. Jadi lalu soal utang. Ada perbaikan dalam anggaran ya Pak ya, harus distruktur kembali anggaran itu. Dan Pak Fadil tadi menyebut soal ruang fiskal kita terbatas, sementara kita tidak ingin nambah hutang. Ya. Kami melihat problemnya bukan kepada nominalnya, tapi prosentasenya. Iya, setuju. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang hutang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang digedein. Oke. Kalau PDB-nya digedein, otomatis prosentasenya akan turun, tapi not the nominal itself. Jadi itu kira-kira yang baik Pak. Masih ada pertanyaan kedua nih Pak dari penanggap, yaitu saya persilakan Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Program Indef. Silakan Bu Esther. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih Bu Afi, Pak Anies atas paparannya yang sangat menarik. Kalau tadi Bapak katakan bahwa Bapak ingin memberdayakan koperasi-koperasi lagi. Padahal menurut Indef ya, hasil riset Indef bahwa koperasi mempunyai kontribusi hanya 0,53% terhadap PDB. Jadi angkanya kan masih kurang dari 1% tuh Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ini kan sangat perlu upaya yang sangat keras untuk bisa menjadikan Indonesia ini bisa menjadi seperti yang visi Indonesia Emas 2045. Demikian Bapak. Silakan Pak Anies. Badan Hukum Koperasi selama 25 tahun ini hilang 50%. Jadi memang badan hukumnya saja itu sudah hilang 50% karena dia tidak pernah menjadi prioritas kita. Menurut kami ini bisa chicken and egg problem nih. Ini telur dan ayam Bu. Kami melihat kalau negara memberikan ruang, apalagi ada
sektor-sektor di mana kita memberikan ruang pada koperasi dan ada pendampingan yang benar, ada manajemen yang benar, maka kita akan menyaksikan itu bisa tumbuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Bandung, koperasi susu itu magnitudenya luar biasa. Tapi dia tidak pernah dijadikan sebagai contoh untuk pengembangan koperasi-koperasi pengelolaan sapi perah. Padahal kalau itu kita jadikan, itu dahsyat. Dan hari ini perusahaan-perusahaan susu terbesar dunia dari New Zealand, dari mana semua bentuknya operatif. Jadi kami, ini termasuk saya nih barangkali Ibu sekalian, kita ini pada sekolahin di Amerika. Dan paradigma sekolah ekonomi di Amerika itu memang jauh dari prinsip kooperatif. Iya. Very capitalistic in a way. Saya juga termasuk. Kita ini banyak. Sementara kalau kita lihat di sisi lain, kita punya praktek-praktek baik lama yang tidak diberikan ruang di dalam kebijakan-kebijakan kita. Nah, saya melihat mungkin koperasi kita banyak simpan pinjam, Pak. Harusnya koperasinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, begitu ya. Nah, sebagai contoh sekalian. Contoh nih, kami membangun rumah susun di Jakarta. Namanya Kampung Akuarium Bukit Duri. Namanya Kampung Susun, bukan rumah susun, Kampung Susun. Apa yang dilakukan? Kampung Susun itu selama ini negara, pemerintah nih, menempatkan unit di situ. Milik unit itu adalah unitnya pemerintah di dalam dinas perumahan. Dia yang mengelola, lalu warga bayar. Yang dilakukan apa? Tidak. Kami meminta warga membentuk koperasi. Dan seluruh warga anggota koperasi. Koperasi itulah yang mengelola seluruh aktivitas di gedung itu. Jadi harus ada reorientasi soal koperasi ya Pak? Persis. Jangan simpan pinjam aja. Baik Pak, ini ada lagi Lor mau tanya juga ya Pak. Kayaknya cukup Pak, nanti kita sudah bisa memahami dari simpan pinjam harus berubah koperasinya. Baik, saya untuk yang lain ada pertanyaan mungkin? Oh, di sini ada Bu Deni nih. Bu Deni namanya Bu Deni siapa? Bu Deni Purbasari ya. Bu Deni ini udah tahu dong, prakerja, Ratu Prakerja. Silakan Bu Deni. Oh, itu Bu Deni, silau Bu Deni, minta maaf. Silakan Bu Deni. Baik, terima kasih. Mungkin silau bukan karena glowing ya Pak ya. Enggak, ini dulu zaman adik kelas kuliah paling cerdas di Fakultas Ekonomi. Kita luar biasa. Semoga masih tetap cerdas Pak. Jadi Pak Anies terima kasih atas paparannya. Tadi Bapak menyebutkan beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan skills dari angkatan kerja kita. Bapak menyebutkan pelatihannya praktis, PMA bisa dilibatkan, kemudian negara tidak bisa sendiri, harus inklusif, dan kemudian CSO atau komunitas itu juga dilibatkan. Tujuannya agar kemudian menciptakan resiliensi yang ada di masyarakat. Pak, biasanya ganti pemerintahan ganti program. Dan biasanya narasi atau kemudian niatan program policy bagus berantakan diimplementasi karena kapasitas program delivery-nya tidak baik. Di Prakerja, dalam waktu 3,5 tahun kita bisa memberikan 17,5 juta orang akses untuk reskilling dan upskilling. Yang tadi Bapak sebutkan, UI, UGM, CSO, kemudian BINUS, HINO, kemudian United Tractors yang mengajari bagaimana maintenance bulldozer sama eskavator ada di Prakerja. Pelatihan green skills, AI, cyber security ada di Prakerja. Dan kemudian ini juga sudah teruji dan kemudian direplikasi. Bahkan oleh Kamboja tahun ini bulan November ini mereka memulai program semacam Prakerja 1,5 juta orang skalanya Pak. Dan kemudian sudah distudi bandingin oleh Thailand dan juga Maroko. Pertanyaan saya Pak, dan ini pertanyaan sejuta umat Pak, karena 1,5 tahun saya keliling Indonesia, selalu media maupun masyarakat, audiens tanya, apakah Prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian Pak. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Anies, singkat, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, aspirasi pribadi atau institusi ini? No, gak usah dijawab, Gini. Kami punya prinsip Bu, bukan dilanjutkan apa tidak. No, menurut kami sudah cukup kita ini gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok. Bahwa rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota gubernur. Yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Ketika kita bicara perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah.
Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahan yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang. Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change, itu difikirnya nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Dan itu menurut saya bahaya. Jangan, kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaannya 4 itu, jawabannya harus teknokratik. Nggak bisa jawabannya non-teknokratik ini. Dan ini Mbak Deni, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option. Nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat. Tapi jangan dibalik. Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Saya terusin dikit ya, gak apa-apa ya ini ya. Di ujung gini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline polisinya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Oke. Nah ini yang harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking nih kita ngomong. Iya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya itu. Baik. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu. Ujiannya kemarin COVID, Mbak Failani. Kemarin. COVID itu adalah wake up call. Ya. Kenapa? Karena COVID itu menguji siapa yang mengambil keputusan pakai ilmu pengetahuan dan evidence, siapa yang ambil keputusan tanpa ilmu pengetahuan dan evidence. Itu COVID. Setuju. Seluruh dunia itu, bukan cuma Indonesia. Ini harus Setuju, Pak. dikembalikan sekarang. Oke, kita kasih juga kesempatan lagi nih Pak, buat yang lain ya Pak. Silakan siapa yang nunjuk? Oh, Bu Nina Sapti. Bu Nina Sapti. Silakan Bu Nina. Nanti yang lainnya masih ada kesempatan lagi. Saya mungkin masih ada 2 penanya lagi nanti. Ini dari dosen dari FEM UI Pak. Pak Bu Nina Sapti. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Afriani. Saya melihat ini topiknya sangat menarik, ketimpangan dan ketenagakerjaan. Dalam program Bapak, kita masih kurang jelas nih Pak Anies. Tolong tunjukkan di mana realisasinya. Timpang itu kan kemiskinan berarti melebar ya, Gini rasio kita bicaranya. Lalu kita bicara ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu kan tadi Bapak katakan jangka panjang nih Pak, ada jangka pendek juga sih. Nah sekarang tolong ditunjukkan perubahan apa dari yang ada sekarang menjadi ke depan menghapuskan ketimpangan dalam arti ringkas gitu ya. Jadi gini, tadi Bu Deni sudah mengumumkan prakerja begitu. Itu satu contoh bagaimana hasilnya itu diukur dari ketimpangan atau pertumbuhan atau apa begitu ya. Lalu yang satunya lagi itu kita melihat Bapak tadi mengatakan kualitas kan. Jadi
kualitas sekaligus menghilangkan ketimpangan. Ya, Bapak tunjukkan tadi sudah kita mulai dari yang penyerapan tenaga kerja terbesar. Ya, kalau dalam dokumen Bapak saya baca itu ada pertanian yang dikemukakan. Mungkin itu Pak, kita ingin tahu realisasi praktis apa. Terima kasih. Silakan Pak Anies untuk menjawabnya. Jadi saya beri ilustrasi Ibu, dua wilayah yang berbeda. Seperti kawasan padat penduduk urban seperti Jakarta, di mana di situ ada pekerja atau ada unemployment, kira-kira orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan di sini ada beberapa model. Ada yang memang warga Jakarta membutuhkan pekerjaan, yang kedua ada pekerja musiman yang datang ke Jakarta membutuhkan pekerjaan. Nah, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Jakarta, kami melakukannya, contohnya adalah dengan memudahkan UMKM untuk bisa berusaha. Karena itu penyerap lapangan pekerjaan paling cepat ketika di Jakarta. Apa contohnya? Yang membuat UMKM di Jakarta ini tidak bisa berkembang, itu justru bukan urusan bisnis, tapi urusan tata ruang. Kenapa? Karena kalau saya mau bikin usaha di rumah saya sekarang, saya mengajukan IUMK, nggak keluar. Kenapa? Karena zonanya bukan zona usaha. Sementara usaha saya di rumah, catering, menjahit, pakainya garasi, nggak bisa. Begitu negara mengubah itu, semua wilayah dibolehkan untuk usaha, langsung saya menyerap 3, 4, 5 tenaga kerja yang ada di tetangga-tetangga wilayah saya. Kenapa? Karena diubah aturannya. Begitu aturan diubah, langsung tenaga kerjanya terserap. Jadi negara ketika bicara tentang penyediaan lapangan pekerjaan, bukan semata-mata yuk dorong investasi. Enggak, apa sih constraint yang membuat UMKM penyerap tenaga kerja terbesar di Jakarta itu tidak bisa berkembang. Dan begitu mereka dapat UMKM, apa yang dapat zonasi diubah, maka mereka keluar IUMK, mereka dapat NPWP, mereka langsung masuk digital market. Begitu masuk digital market, maka mereka akan menjangkau semuanya. Kedua, Bapak Ibu mungkin ingat ya, di Jalan Jenderal Sudirman dulu pernah dilarang kendaraan roda 2 untuk lewat. Motor nggak boleh lewat, yang boleh hanya roda 4. Apa itu artinya Bu sekalian? Di Jakarta ini distribusi barang menggunakan angkutan per hari 13,5 juta delivery. Yang lewat Jalan Sudirman 500.000 delivery per hari. Ketika jalan itu tidak bisa dilewati oleh motor, artinya makanan kecil, snack, pesanan-pesanan seluruh orang yang bekerja di kawasan itu tidak bisa diantar dengan motor. Begitu kebijakan itu di lifting, maka mendadak pusat kegiatan perekonomian urat nadi, salah satunya yang utama di Jakarta, tersambungkan dengan rumah-rumah. Mendadak usaha kecil-kecil di rumah yang menyerap tenaga kerja menemukan pangsa pasarnya. Itu contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan. Jadi pendekatannya tidak deduktif, tapi induktif. What is the core problem? Di situ kemudian negara membuat membebaskan unlocking constraint-constraintnya sehingga tumbuh lapangan pekerjaan lewat usaha-usaha baru yang muncul. Gitu, Bu Nini. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Nah, Pak Anies mungkin sebelum selanjut, ini ada yang menarik juga mengenai ekonomi hijau nih. Ini kan belum banyak dibahas ya. Tapi sedikit lagi, ini saya kelewatan. Kurang, oke. Yang tadi kan saya baru bilang urban. Oh, oke. Yang rural itu pertanian, peternakan, perkebunan itu didorong. Diberikan ruang yang cukup karena itu menyerap tenaga kerja di desa-desa yang membuat mereka tidak harus migrasi ke kota. Kenapa kita di Jakarta ini menemukan pekerja musiman? Betul. Begitu mereka selesai tanam, jarak dari Jakarta 10 jam, selesai tanam, selesai itu mereka ke Jakarta cari kerja. Karena tidak ada aktivitas lain di desanya. Nah ini yang menurut saya sektor itu kenapa tadi kami sebut mereka bisa menyerap sampai 44% sudah tenaga kerja, tapi dia justru tidak mendapatkan perhatian untuk dorongan investasi ke sana, gitu ya. Baik, terima kasih. Pak, ekonomi hijau ini kan jadi setiap pemerintahan tuh selalu bicara tentang ini, bahkan kita sudah komitmen di 2060 ya Pak. Nah apa sih dalam 5 tahun yang bisa dilakukan, karena juga investor sekarang banyak yang mengarah pada mau berinvestasi tapi juga mengarah pada persoalan lingkungan atau ekonomi hijau. Nah apa tahapan dalam 5 tahun ini mengarah ke ekonomi hijau? Karena di sektor keuangan itu sudah sangat jelas kebijakannya, tapi di sektor realnya justru belum banyak kebijakan-kebijakan yang mengarah pada ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan, kemudian juga ramah lingkungan gitu. Bahkan barang-barang kita kan banyak yang ditolak di beberapa negara gitu. Apa yang dilakukan Pak dalam tahapan ini? Kalau saya melihat ini sebagai problem manajemen, Bu Afiliani. Kenapa saya istilahkan problem manajemen? Kenapa? Karena komitmen
kita di tingkat global sudah ada, kita tanda tangan itu semua perjanjian-perjanjian global, tapi kita tidak munculkan itu di dalam delivery yang harus dikerjakan oleh semua institusi. Di level kementerian-kementerian kalau ditanya, atas tanda tangan yang dibuat Bapak Presiden ketika di COP. Oh ya, COP. COP itu, ya. COP 26 misalnya. Kemudian kementerian itu punya tanggung jawab masing-masing apa? Betul. Kadin, sektor apa tanggung jawabnya apa? Gubernur nih se-Indonesia, ada tanggung jawabnya apa? Nggak tahu juga. Bupati nggak tahu juga. Nah menurut saya ini isunya pada manajemen, Bu Afiliani. Kalau itu diturunkan di dalam satu kerja teknokrasi yang komplit, maka apa yang menjadi komitmen kita untuk sustainable development itu menjadi ukuran yang tangible. Lalu ketika dia menjadi ukuran yang tangible, apa yang terjadi? Akan ada negosiasi. Nanti dunia usaha pasti bilang, saya nggak sanggup Pak kalau sekian tahun. Kami nggak mampu, tapi kalau sekian tahun kami bisa. Nah, ketika negosiasi itu ada, itu artinya kita ada target. Tapi kalau negosiasi aja nggak terjadi, itu artinya kita memang tidak punya sebuah target. Nah, menurut saya ini problem manajemen yang harus diluruskan. Dan Bapak sekalian, ini salah satu kelemahan di dalam kita yang harus kita perbaiki adalah bagaimana political commitment itu bisa diterjemahkan menjadi technocratic policy guideline. Jadi komitmen itu komitmen internasional, komitmen domestik lewat proses pemilu, lalu juga proses teknokrasi guideline itu menerjemahkan. Nah ini yang sekarang itu sering missing. Kami melihat, ini kami cerita sedikit nih jadinya Mbak Freni. Ketika ngelola di Jakarta kami membentuk namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Biasa di banyak tempat disebut namanya delivery unit. Delivery unit ini menerjemahkan komitmen menjadi program, program menjadi kegiatan, lalu alat ukur dan sistem monitoring. Nah dengan cara begitu maka komitmen-komitmen itu bisa dicek ujungnya berapa persen, kapan, di mana. Jadi artinya Pak Anies akan juga mengimplementasikan dengan tahapan-tahapan tadi ya, secara manajemen baik pusat maupun daerah, bahkan pengusaha harus diajak juga untuk bersama-sama. Dan menurut saya dalam prakteknya kita harus harus ngobrol dengan dunia usaha supaya mereka memberikan feedback. Tidak bisa persoalan lingkungan ini one way. Ini harus berdua antara pemerintah dengan dunia usaha yang terkait dengan kegiatan usaha ya. Karena merekalah yang nanti akan melaksanakan di lapangan. Tapi dari sisi negara harus ada ketegasan bahwa kami memberikan tempo sekian tahun lalu diawasi eksekusinya.